اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله إلى العالم كل بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikannya di dalamnya mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Ajalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwatnya dan nafsu makannya karenaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim pada bulan Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat dan balasan surga. Rasulullah pernah bersabda, awwalu syahri ramadana rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhum itkum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhir pembebasan dari api neraka. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapatkan ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak mendapatkan jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat dari Allah, karena penyebab rahmat tersendiri adalah ketaatan seseorang beribadah kepada Allah.
Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba yang taat yang sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah. Tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya, melainkan karena anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abul Laith As-Samarqandi dalam kitab Tambiul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli beribadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Begitu di akhirat, Allah berkata kepadanya, 'Wahai hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku.' Lantas hamba tersebut menyangkal seharusnya yang membuat masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan lagi rahmat dari Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadahnya. Allah pun memerintahkan untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan dari Allah. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari kian semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai, semuanya pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Ramadan ini Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Ijuddin bin Abdissalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggukan setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sekian khutbah yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan, rahmat dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حق حمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف والإحبيحان، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا أهلنا وذريتنا وجميع إخواننا من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين، من عبادك الصابرين، من عبادك الشاكرين، من عبادك المخلصين، من عبادك المجاهدين، من علمائك العاملين، من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.